anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita mau sama-sama berdevosi terlebih dahulu. Oleh karena itu, ya Ibu ajak semuanya untuk kita lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan diberikan kesempatan untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami Tuhan. Berikan hati, berikan telinga Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan yang boleh menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Ampunkan kami Tuhan akan setiap dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk bisa memahami apa yang menjadi pesan atau isi daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, jadi anak-anak kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai 18. Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, Ibu Vita akan bacakan untuk kita semua ya. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita tadi mendengar kata gembala. Kemudian kita juga mendengar kata domba. Anak-anak, ketika kalian mendengar kata gembala dan juga mendengar kata domba, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah kalian berpikir seorang gembala yang membawa domba-dombanya menuju ke kandang atau yang bagaimana? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar gembala yang luar biasa, gembala yang sangat baik. Nah, gembala itu siapa? Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema kita yaitu jika Alkitab tidak ada, maka kita tidak tahu pengorbanan Kristus. Kita tidak tahu pengorbanan Yesus. Nah, jadi kita tahu ya bahwa gembala yang luar biasa itu adalah Yesus Kristus. Kenapa dibilang gembala yang luar biasa? Karena Tuhan mau dirinya yang tidak berdosa, tetapi ia mau mati. Ia mau mati untuk kita manusia berdosa. Ia mau menebus dosa-dosa kita manusia yang berdosa. Jadi gembala kita itu adalah gembala yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus mati, ada juga kemenangan di dalamnya karena Yesus itu bangkit. Dia memberikan kemenangan bagi kita manusia dan kita sebagai domba-domba yang sudah hidup maupun yang belum hidup, terus Tuhan tuntun. Bahkan domba-domba yang belum berjalan menurut kehendak Tuhan, Tuhan mau datang mencari. Tuhan mau membawa domba-domba yang belum berjalan bersama Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan ya, bagaimana gembala kita itu adalah gembala yang sangat baik. Ia mau supaya kita semua domba-domba, baik yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, kita mau supaya kita itu ikut Kristus, supaya kita itu sama-sama menjadi pribadi yang baik. Jadi anak-anak, kita bersyukur ya kita memiliki Alkitab yang boleh menolong kita untuk kita boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita jadi tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang sungguh luar biasa, gembala yang mau mati bagi kita, gembala yang mau bangkit bagi kita, gembala yang mau membawa kita untuk kita itu
semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita itu semuanya harus patut bersyukur dengan Alkitab, karena dengan Alkitab kita tahu pengorbanan Kristus bagi kita. Oke ya, jadi Ibu Vita berharap anak-anak tidak lupa untuk terus berdoa, anak-anak untuk terus membaca firman Tuhan, karena semakin kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Kita akan lebih tahu Tuhan itu ya. Jadi anak-anak jangan lupa membaca firman Tuhan ya, tetap berdoa dan bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di kehidupan anak-anak. Dan ketika Tuhan Yesus mau anak-anak supaya berjalan bersama Tuhan Yesus, ya anak-anak, semangat anak-anak sama-sama berjalan mengikuti jalan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oke ya, karena kita mau menjadi domba yang setia, domba yang mau mengikut Kristus, mengikut gembala yang luar biasa. Jadi demikian yang bisa Ibu Vita sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang luar biasa, dan kami adalah domba-domba yang boleh Tuhan tuntun, yang boleh Tuhan cari, supaya kami boleh semakin serupa dengan Engkau dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami supaya apapun yang boleh kami kerjakan, boleh kami peralaskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami memulai hari kami dengan sukacita Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.